Oke teman-teman, kali ini aku sedang berada di Gunung Api Purbanglangeran, kawasan ekowisata ya. Kita akan coba naik-naik, trekking lagi. Selama 1 bulan ini kita trekking terus, baik di situs candi maupun tempat-tempat yang kita kunjungi. Jadi untuk tiket masuk ke sini kalau siang hari itu 15.000 satu orang, kalau untuk malam hari itu 20.000 satu orang. Seperti itu. Ini ada apa ya? Oh, tak kira ada semacam kolam gitu. Oh, ada ding. Itu apa kolamnya? Karena ada beringin ya. Terus ini ada sesajennya. Dikeramatkan mungkin. Ini kayak ada sumurnya gitu. Soalnya kan di dekat beringin pasti ada sumber air ya. Ini juga, wah, itu juga itu dikasih kain putih. Awal masuk kita disambut oleh dua rapala dan juga semar. Ini ada 2 semar. Tidak boleh, ada aturannya, tidak boleh mengambil apapun, dilarang melakukan vandalisme, dilarang membuang sampah sembarangan, gunakan alat keselamatan, kegiatan penelitian wajib izin dengan surat resmi. Oke, yuk gas koi. Untuk trekkingan awal, jalan tangganya ini dari batu disusun gitu menjadi tangga. Ada beberapa gazebo juga, ada taman juga. Itu kok bercabang, ada 2 jalur. Oh, yang jalur pendakian yang kesini, yang itu ke jalur apa itu? Yuk ke jalur pendakian. Kita melewati di celah batuan besar. Batuannya besar-besar banget ya. Sangat riskan sekali untuk divandal ya. Tambahan ya ini ya, kasih telur dinosaurus biar kesannya semakin berubah. Di sini juga ini, yang ini tulang yang kayak yang apa? Yang terbang-terbang itu loh. Di situ ada. Oh, keren. Kalau yang di sini kayak penyu bentuknya. Ada aja. Dulu waktu aku terakhir kali berkunjung ke sini itu belum ada tambahan seperti ini ya, dan jalurnya pun juga belum seperti ini juga. Tuh ada tambahan lagi dinosaurus, lumayan besar. Kita melewati celah batu lagi, dan ini besar juga. Wow, ternyata jalannya sama saja ya, tembusannya juga sama saja, tapi vibe-nya yang berbeda. Kita melewati batu-batuan besar di bawahnya gitu. Kalau yang ini kan melewati celahnya. Ini benar tidak ini jalurnya? lewat lewat sini. Sepertinya dulu bukan sini jalurnya, dirubah kayu. Sebenarnya dulu itu ke situ kayu. Lupa mungkin aku. Sudah lama gak kesini. Lewatnya kayak gini. Kita berada di atas batu-batuan. Di situ kita nanti naik pakai tali, baru lewati celah batuan lagi yang besar ini. Hati-hati kepala ya, ini agak pendek gitu batunya, takut kejedot. Kita masih naik lagi ke sana. Kita coba naik celah batuan yang besar tadi, yang atasnya, dan pemandangannya
anginnya sudah mulai kencang. Wow, kita berada di samping tebing yang besar banget tuh. Kita melewati celah tuh, muat tidak itu. Yuk gas guys, kita sebentar lagi sampai di pos 1 ya. Ada batu di atas celah gitu. Ini lumayan sempit ya. Ini salah satu ikonik dari Gunung Api Purba ini sendiri, celah sempit ini. Ini juga sebagai tanda kalau kita mau sampai ke pos 1. Ini dia batu yang terhimpit di celah, dan kita lewati bawahnya. Hati-hati kepala tentu saja, nanti tidak terkena batunya. Aduh, tasku malah yang kena batu. Sependek ini ternyata. Ya seperti itulah. Setelah kita lewati ini tadi, kita disuguhi pemandangan yang cantik sekali dari atas ini. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Masih melewati samping-samping dari bebatuan ya. Kita akan melewati jalanan seperti ini untuk melanjutkan ke puncak. Jujur saja di sepanjang jalan ini salfok sama tanaman-tanamannya ya, serasa pengen bawa pulang gitu. Tapi nggak boleh ambil apapun dari sini ya. Ada tali lagi nih untuk membantu kita biar mudah naiknya. Setelah itu kita akan sampai di Gahardu Pandang 1 ya. Pemandangannya wow, cantik banget. Ini sayangnya nanti bakalan tembus karena anginnya kencang banget ya. Wah, keren. Kita akan melewati celah batu lagi di sini. Tuh, lorong sempitan, makin sempit makin asik. Itu teras sharing yang tadi, tapi sayangnya suaranya nggak terekam ya. Padahal cantik banget tuh pemandangannya. Melewati lorong sempit, sempit sekali. Ini kalau agak gemuk sedikit nggak muat ini. Untuk bisa masuk. Kau muat apa tidak? Mosok. Ini loh sampai miring-miring. Tuh. Agak lumayan. Panjang gini toh, panjang gini gitu katanya. Masa itu buat semeh natah dek dhuwur ketek misal ya sopo. Loh, berkelok juga. Masa buatan. Melewati tangga dan sampingnya ada pohon. Ada tali katanya. Tuh, ada tali. Hati-hati. Kita mau sampai puncak ya ini ya, kalau sudah sampai sini. Setelah melewati tangga tadi, kita sampai di pos 2. Ada gazebonya itu, kita bisa rehat-rehat sejenak. Hati-hati licin, karena ini di samping kayak apa ya, jurang gitu. Tepian jurang tuh. Wah, simpangannya itu bagus banget. Nah, di samping kayak gitu loh. Nanti kalau tergelincir, ya sudahlah. Wah, cantik banget. Yang di situ hijau semua tuh. Yang di sana kota.
tinggal bentar lagi nih. Tapi sayangnya ini panasnya, soalnya kita jam 1 ya sampai di sini. Ini bagus ini. Ini kayak buah jambu. Bagus banget. Tuh, kayak buah jambu warna pink. Bunga apa ya? Iya, bunga. Tapi pink gitu. Tuh, ini bunganya warnanya biru ternyata. Bunganya warnanya biru tuh. Ya, pengen bawa pulang tapi bibitnya yang mana ya? Nggak boleh ya? Skip. Kita lanjutkan perjalanan. Di situ sebenarnya di bawah itu ada festival coklat, namun cuma sampai jam 1. Kita tadi kesiangan bangunnya, jadi nggak bisa atau nggak sempat untuk pergi melihat festival coklat. Kita lebih memilih untuk langsung trekking di Gunung Api Purba ini. Ini jalannya sudah dibikin batu-batu gini ya, jadi bukan tanah lagi. Seperti sudah dikasih tangga-tangga gitu. Kita di atas sebuah batu besar terdapat vegetasi yang cukup lebat. Tuh. Mau heran tapi ya seperti inilah kondisinya. Vegetasinya lebat sekali. Jadi mengikis batu-batuan gitu untuk dibuat tangga atau jalan trekking para wisatawan ya. Sebenarnya cukup disayangkan ya, karena kan ini batuan purba juga, tapi mudah sekali untuk dipecah-pecah, dibuat jalan. Nggak terlalu dihadapkan dengan trekkingan batu lagi, tapi ini bukan yang baru ya. Kalau yang tadi itu trekkingan batunya baru. Tuh, sangat rindang sekali. Padahal ini siang-siang jam 1 ini. Kita naik ya. Kenapa aku lebih suka trekkingan yang tanah ya daripada yang batuan? Karena kalau batuan dipupu itu rasanya kayak cekot-cekot. itu kita kan tangga dari bawah ya sampai atas ini. Ini seperti gunungan dong, yakin. Dipupu cekot-cekot, enak trekkingan tanah. Setelah bercekot-cekot ria, kita ada gazebo lagi di sini dan ada orang turun itu dari atas itu. Tuh, bajunya itu pada turun. Kita baru naik. Ini apa ini? Sumber mata air. Kecomberan. Di sini tempat sakral ya. Untuk yang haid disarankan tidak masuk ke area ini. Tapi karena kita enggak, jadi kita coba melihat seperti apa sih sumber mata air yang ada di Gunung Api Purba Langgeran ini. Jalannya mentok di sini dan di sini ada tangga. Kita coba naik. Siapa tahu ada di sini. Tangganya agak gimana gitu. Dan kita lewati celah sempit bebatuan. Hati-hati ya, agak tinggi. Oh, wow, ekstrim. Jalannya ekstrim. Ekstrim sekali ini. Oke, karena takut untuk turun, jadi kita skip untuk lihat mata airnya ya. Kita kembali lagi ke jalur sana lagi. Itu tadi pos 3 dan jalur turunnya itu satu arah lewat jalur yang ini. Kita naik lagi ke puncak gunung, tinggi sekali banget. Naik ke puncak gunung.
tinggi sekali banget. Panas kulihat saja banyak bebatuan. Tuh, kita masih trekking. Kita belum menemukan hilal dari menuju puncak. Padahal cuman ya agak sedikit singkat untuk naik ke sini karena memang nggak terlalu tinggi. Karena kami mengajak remaja jompo. Remaja jumbo jarang olahraga, rebahan terus, makan banyak. Ya seperti itulah. Tuh di sana ternyata ada orang turun juga. 200 meter lagi kita menuju puncak, sama ada camping ground ya ternyata. Jadi yang malam-malam itu bisa camping di sini dan bayarnya 20.000. Dan ada lampu-lampu ya untuk yang di bawah. Kalau sampai sini sudah nggak ada. Jadi bawa senter otomatis. Ya seperti mendaki gunung seperti itulah. Ini ada percabangan, yang satu camping ground, yang satu puncak. Satu ke sini, satu ke sini. Mengarahnya sama-sama. Ke arah sini. Ke puncak sini kali ya. Ke puncak. Oh itu apa? Mungkin naik ke situ deh. Sudah lama nggak kesini kayak banyak yang berubah gitu. Jadi agak lupa seperti apa. Tuh sesampainya di sini kayak banyak banget percabangan para pendaki. Terserah mau lewat yang mana. Ini malah seperti rel gitu. Tangga nih dari kayu yang disusun gitu. Kayak rel menuju ke atas gitu. Ada 2 anak tangga ya. Dan di sini ada himbauan larangan gitu. Dilarang dekat-dekat tebing, takutnya jatuh ya. Berada di ketinggian 700 mdpl. Ternyata 700 mdpl. Tetap waspada terhadap cuaca dan jalur turun. Sesama pengunjung saling menghargai. Jangan jaga barang bawaan Anda. Itu. Kalau ada pengaduan ada nomor teleponnya. Ini ada tangga untuk yang satu kayak gini, dan itu ada tangga yang ada pegangannya. Kalian terserah sih mau yang mana, tapi kayak kalau aku kayak lebih safety yang itu ya. Kalau yang ini kayak yang lama gitu. Dulu juga di sini kita dulu juga lewat yang kayak gini. Apa? Setelah kita naik tangga, sampailah kita di puncak Gunung Api Ngelanggeran. Wah, keren. Gak pernah foto di sini. Kita nanti rekap fotonya ya. Oh itu. Tadi festivalnya di situ dan itu masih ramai. Bung Langgeran. Ya seperti itulah. Puncaknya lumayan ya. Bagus banget sih. Anginnya yang lumayan kencang. Aduh. Capek semua hilang ketika sudah sampai sini, seperti mendaki ya. Itu salah satu spot untuk foto juga, dan di situ ada pemandangan yang cantik juga, ijo-ijo semua. Cakrawala itu. Next kita kemana lagi ya setelah ini? Gunung Perahu mungkin, atau Andong dulu. Rekap Andong. Nah di puncak sudah mulai ramai, jadi kita turun, kita cepat saja turunnya. Itu yang pos 3 tadi kita coba lewat jalur turun satu arah. Jalannya situ sepertinya lebih cepat sih.
kita melewati vegetasi yang lebat kalau turun, dan trekkingannya ini masih akar sama tanah ya, enak banget nih. Tuh, lebat vegetasi nih. Setelah pohon besar ini, sini ada garden ya, gardu pandang 4. Kita ada gardu pandang 3. Ini sepertinya jalur turun satu arah ya, pemandangannya bagus-bagus. Tuh, terasa ring lagi, tapi ini lebih dekat. Ya, seperti itulah. Kita melewati hutan bambu kecil. Bambunya kecil-kecil banget tuh. Turunannya seperti itu. Kita turun. Tung, tung, tung. Ternyata berbeda jalannya, tapi hampir sama ciri-cirinya. Ada batuan baru, terus pohon besar. Turunannya ini licin mungkin kalau turun hujan. Ada di samping batu besar. Gagan pola. Yuk, kita turun. Ini dikasih besi biar aman ya, kalau licin nggak langsung terjun ke situ. Lumayan dalam soalnya. Jalannya mulai tangga batu. Kaki sudah agak mulai sakit terkena batunya. Kita nanti akan melewati gardu pandang ini setelah ada Coca-Cola, warung kejujuran, dan melihat pemandangan. Kita turunin batuan yang cantik ini. Ini seperti ya seperti ini. Gimana menjelaskan? Cantik banget. Ternyata sampainya di sini untuk jalur satu arah tadi. Apa ini? Oh, bunga itu. Kita harus jalan sampai ke pos lagi. Oh, ada pusat pembibitan pohon coklat. Ah, jalannya agak lumayan ini. Lumayan jauh ternyata. 300 meter. 300 meter jadi. Aduh, itu sampai situ tuh. Ada di sana. Oke, sekian dulu untuk perjalanan kita menaiki Gunung Api Purba Langgaran. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.